Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat santri, kita sudah mendengar dan melihat bahwa ada seorang ibu yang pacaran meninggalkan anaknya itu terbakar, yang pada akhirnya menangis. Ya tentunya penyesalan itu memang di akhir. Kita sudah pada tahu bahwa anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping amanah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Jangan sembarangan, jangan itu mentang-mentang anak kita itu tidak ada apa-apa, kelihatan tidak berbahaya, padahal di sekelilingnya itu mungkin korek api, mungkin itu ada sabun, mungkin kalau tidak diawasi itu dimakan, atau minyak tanah atau apa itu. Kita berangkat dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu. Qu anfusakum, jaga diri-diri kalian, wa ahlikum, ahli kalian, nar, dari api neraka. Jangan dulu api neraka, api dunia saja seperti yang masih hangat-hangatnya itu harus dijaga, apalagi api neraka. Dijaga dari api neraka tentunya itu dengan iman yang benar, ahlus sunnah wal jamaah, dan memperbanyak amal soleh. Kita taubatan nasuha, taubatan hakikiyah, taubatan sohiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Kanudin bicara sangat mudah, sangat ringan, tetapi dalam pengamalannya itu sangat berat. Tetapi meskipun berat, kita prosesnya laksanakan, meskipun itu berat, insya Allah kita itu bisa. Nah itu. Jadi kalau kita melihat di berita yang sekarang lagi ramai itu, banyak pelajaran, banyak hikmah. Sedetik pun, ini kalau bicara kita politik Islam itu, sedetik pun itu jangan sampai kita lengah terhadap anak kita. Kanudin juga punya anak, itu sangat khawatir. Karena orang yang memang menurut dosen Kanudin, guru Kanudin, orang yang berhasil dalam mendidik anak itu kan dua. Yang pertama, mampu membesarkan anak itu sampai sejahtera mandiri. Yang kedua, itu yang paling sulit, tetapi ada yang bisa juga, yaitu mengislamkan anak. Nah, kalau ada orang tua sampai mampu itu membesarkan anak dan mengislamkan anak, maka orang tua tersebut itu patut diapresiasi, patut diacungi jempol. Itu kalau dipuji dari sekelilingnya, orang pada muji itu sangat layak, karena mampu melaksanakan dua yang sangat berat, kata guru politik Kanudin itu. Yang pertama, membesarkan anak, yang kedua, mengislamkan anak. Kanudin, mana yang paling sulit? Tentunya yang paling sulit adalah mengislamkan anak. Di saat di zaman sekarang banjirnya aliran-aliran sesat, banjirnya maksiat dan durhaka, sekarang banjirnya itu pemahaman-pemahaman yang berbahaya. Tetapi ketika ada orang tua yang mampu di samping membesarkan, menjaga zahirnya, tapi menjaga batinnya juga, yaitu mengislamkan anak, diislamkan zahir batinnya, supaya selamat, bahagia, sejahtera zahir batin dunia akhirat, maka orang tua seperti itu patut diapresiasi, patut dianjungi jempol. Siapa yang berhasil mendidik anak? Tentunya yang paling pertama adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kepada orang tua, Kanudin juga orang tua, kita jaga anak kita. Itu amanah, nikmat. Mengusahakannya sangat sulit. Kadang ketika melahirkan ada yang normal, ada yang disesar. Karena itu tidak normal seperti biasa dalam posisinya, ada yang lintang, itu ada yang sungsang katanya. Itu kan ada pertimbangan dokter, dok ini bisa dengan jalan normal atau dengan sesar. Ini Pak, kalau secara normal ini tidak akan masalah. Takut atau dikhawatirkan nyangkut kepalanya atau bagaimana, intinya tidak akan masalah. Tetapi kalau disesar insya Allah masalah. Maka kita ikuti itu dokter. Memang kita harus bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun.
dalam masalah ini yang ahli adalah dokter. Dan itu banyak yang merasakan itu kemaslahatannya. Karena di sesar di zaman sekarang itu memang itu luar biasa. Itu ahlinya itu sangat detail, sangat siap untuk melakukan pekerjaan itu tentunya. Jadi kita sayangi anak kita gitu. Jangan sampai ada kekerasan. Kalau dididik menurut Islam, negara juga tidak mencurigai, dalam arti negara juga mendukung adanya keselarasan antara Islam dan negara. Itu akan lebih baik tentunya. Dan itu tidak mudah. Kita harus punya cukup ilmu rumah tangga, kesabaran yang luar biasa, mental baja, dan kita harus tahu prioritas. Sebagai seorang suami, prioritasnya adalah anak dan istrinya. Seorang istri, prioritasnya adalah anak dan suaminya. Kita suami istri kan punya orang tua. Anak prioritasnya adalah orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu sebagai orang tua punya prioritas, yaitu anak. Bukan yang lain tidak penting. Relasi, kenalan, adik, kakak itu penting. Itu sangat penting. Kita hormati, kita hargai, kita maksimal. Kita sungguh-sungguh dalam melayani mereka. Tetapi kita harus tahu prioritas. Termasuk anak prioritas. Kalau seorang ibu tahu bahwa anak prioritas, itu tidak akan ditinggalkan. Karena menurut logika, menurut ilmu mantik, itu tidak logis anak ditinggalkan yang masih kecil, dari umpamanya pukul 10 atau pukul 11 sampai pukul 14, itu kan tidak logis. Yang namanya, jangankan anak yang masih sangat kecil, itu yang ya sudah lumayan besar lah, di bawah remaja itu kan kita harus mengawasi. Nah seperti itu. Jadi jangan meleng, kita jangan berpikir tidak waras, jangan berpikir nyeleneh. Pikiran kita harus jernih, pikiran kita harus sehat, pikiran kita harus logis. Dan makanya harus adanya balancing sistem tawazun, adanya keseimbangan antara duniawi, antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi untuk keselamatan kita bersama, keselamatan zahir batin dunia akhirat. Itu barangkali dalam kesempatan ini Kanudin berbicara kepada semuanya. Ini hakikatnya, ini manasihati Kanudin sendiri, tetapi didengar oleh semuanya. Meskipun ini sederhana, tentunya akan banyak yang menonton, yang like, yang komen, subscribe untuk mendukung Kanudin. Mungkin untuk super tank, mungkin untuk kerjasama ada di deskripsi, kita bicarakan nanti di balik layar. Dan semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.